Sekarang kita berada di Desa Wonosoco. Yang kritik untuk melestarikan sendang. Sumber sendang. Termasuk salah satu mitos ya mas. Kayak ngono kuwi termasuk mitos. Langkah-langkah gimana untuk meneruskan perjuangan Bapak Jenengan sak wong tuwa biyen niku dengan cara Sudah perang dina lah. Aduh, ini rada berdina-dina. Enggok-enggokan. Aduh loh Pak, kita ini tadi kepleset di Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan perjuangan kita. Anjang sana anjang sini ke tempat merene ke tempat yang bisa kita kunjungi ya. Kalau saya mau bilang kuak ya, nanti ini kue ya. Sekarang kita berada di Desa Wonosoco ya, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Ini kita masih di Kudus ya. Masih di Kudus. Desa yang Pencil. terpencil tapi nganu gemah ripah lojina. Iya, sangat Loading driver. banyak potensinya di sini. Dari wayang, yang mau kita bahas nanti ya. Dari tempat wisatanya, kebudayaan, ada gua-gua juga di sini ternyata. Adat istiadat juga pak. Iya, banyak. Meskipun di sini itu satu desa berapa RW, Pak? 4. Empat, 1 RW 1 RW 4 RT. Ya. Nggih. 1 RW 4 RT. Ini termasuk Satu desa. salah satu desa atau kelurahan terkecil di Kabupaten Kudus nomor 2 setelah Desa Kauman. Kelurahan Kauman. Kauman. Abu. Iya. Oke. Sedulur Jagong Les Bumi ya. Kali ini kita bertamu di kediamannya Bapak Dalang yang ada di samping saya, yang di tengah-tengah kita ini ya. Alangkah enaknya, alangkah baiknya Pak Dalang monggo kula sumanggaken untuk kenalan Dengan Bapak Sinten. oleh Bapak sinten? Pak, nama kula Bapak Sutekno. Bapak Nggih, Sutekno. asli kelahiran Wonosoco. Oh, Akamsi. Putra daerah. Si anak kampung sini. Putra daerah. Putra daerah. Ya. Oke. Beliaunya ini juga termasuk salah satu dalang yang saat ini termasuk dapat tongkat estafet dari turunan mbah-mbahnya. Itu menjadi dalang wayang klitik ngoten nggih, Pak? Nggih. Wayang Termasuk keturunan termasuk keturunan keberapa itu? Kalau dibilang keturunanku mboten nggih. Tapi saya itu urutan dalang yang di Wonosoco ini yang memegang wayang klitik. Ya dalang. Itu saya yang ke-8. Tapi nek keturunane kula saking bapak kula nggih keturunan pertama. Oh, ngatur. Berarti bapaknya itu dalang yang nomor urut ke-8. 10 Pak itu lain lagi. Estafet yang ke-8. Estafet yang ke-8. Bisa dikatakan seperti itu. Masuk estafet apa? Susah. Oh, Urutan. Tapi untuk awal mulanya itu tahun berapa Pak untuk dalang wayang klitik di Desa Wonosoco? Saya sendiri napa Rin. Dan Sejarahnya itu ya mulai tahunnya belum tahu, itu udah zaman penjajahan Belanda kok. Zaman Belanda. Itu berdirinya Desa Wonosoco itu juga Mas Yaki pernah melakukan lakon sejarah Wonosoco, ngerti? Babat Wonosoco niku Ada ya? ada. Mas Yaki juga pernah ikut mengajarkan seniman-seniman sini untuk berdrama, berteater. Walaupun anak-anak kampung ya, saya juga muridnya Pak Yaki. Suhu ini. Cuaca. Lolan belum Sejarahnya ya, Wonosoco ada wayang itu pada zaman Belanda kan, sejarahnya kan Wonosoco sih apa? Dan ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Wah, campur-campur. Jadi kan saya kan bahasa Cina monggo. Nggih.
leng tai wong. Aku ngerti aku. Maksud betul. Oh, dari mana? Enggak usah ditahan lagi. Terus. Jadi Wonosoco niku Wonosoco masih berwujud hutan belantara. Oh, nah, Gitu. Jadi masa penjajahan Belanda itu ada salah satu panglima perang namanya Pangeran Kajuran. Panglima perang dari Mataram, Pangeran Kajuran. Lah niku kan perang karo Londo kalah. Wong Londo iki gawane bedil wong biyen kan gawane keris. Mriki nggih, menawa keris sampai sakniki kula tunggu mergo niku peninggalane Pangeran Diponegoro. Ya, gak ada berarti. Keris. Nggih gak ada kula. Oh. Ning mboten tinggalane Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponorogo. Ning kan nggih niku budayane kan perang nggo keris. Kula nggih dalang nggih nggo keris, keris nggo dalang nggih perang bareng. Perang karo Sunden, perang karo Semanggap. Mboten sini iki, Pak. Nggih, terus lanjut. Dan niku mlayune niku cara Panglima Sudirman niku bergerilya, carane niku ngumpet-umpetan. Perang menyusun kekuatan yang tengalas mriki Bukit Kendeng mriki. Oh, Niki dereng enten desa Wonosoco dereng alas. Bukit Kendeng. Lah Pangeran Kajuran kali prajurite niku teng alas mriki nemoni ana sumber sendang kali. Wah kok banyune bening apik. Terus Pangeran Kajuran niku semedi. Di dalam semedinya nggih, di dalam semedinya ada makhluk halus di dalam mimpine jenenge kuwi mbah Gedruwo, mbah apa, tapi itu di dalam semedinya. Itu datang itu danyangnya. Danyang itu mboten danyang mboten dayang kena dayang lah. Niku. Masuk makhluk halus. Jadi diwasiatkan kalau kami ingin membuka hutan ini, kamu tebang, kamu jadikan pedesaan. Uri-urilah. Pelihara. Uri-uriyo. Karena sudah perang-perang dina dah. Aduh, ini rada berdina-dina. Enggok-enggokan. Aduh loh Pak, kita ini tadi kepleset di Jabal. Diuri-uri sumber sendang loro iki diuri-uri. Carane piye siji? Setiap tahun sepisan dina Kemis Pon nyembelih wedhus kendhit loro, siji sembelih nang sendang. Kene sumber kene iki sing diarani sendang Dewot. Nah, sing siji sembelih nang sendang Gading. Sendang Gading. Kuwi sendang napa? Dina Kemis Pone. Jemahe Kemis Pon jemah napa jemah legi. Jemah legi resi ana sendang iki sak bolo balamu nganti tekan besok. Sendang iki diresiki. Mula saiki wis modern ana ritual apa namanya? Jadi resik sendang. Agenda tahunan. Agenda tahunan itu. Agenda tahunan. Setiap Kamis Pon. Dan Kamis Pon jumlah lagi. Dan Sabtu Kliwon kowe nglaro wayang sing digawe saka kayu. Sabtu Kliwon karo Minggu Legi sing Sabtu Kliwon nang Sendang Dewot, Minggu Legi nang Sendang Gading. Nah, itu intine besok nek kowe iso nguri-nguri sendang iki, kowe iso apa gugu apa sing dadi penjalukku amanahku. Nyembelih wedhus karo nangkep wayang, ngelar wayang didik iki mau sumber iki ora bakal mati walaupun ketiga. Ora bakal sumber sendang mati. Sabdone ngoten. Itu berarti asal mulanya Pangeran Kajuran dari Mataram itu datang dan membabat alas di desa Wonosoco.
Nah, itu terus apanya Pak? Wayangnya inisiasi dari masyarakat sendiri atau ada yang membuat awalnya untuk wayang klitiknya? Ya dulunya ya langsung apa Pangeran Kajuran itu kan putra mantu. Wis iki kan buka mundur. Ya betul. Pangeran Kajuran itu mantune sapa? Ayo. Mas. Saya baru tahu ini apa? Pernah dengar itu Raden Pekik Trunajaya pernah dengar? Trunajaya. Nah, itu berandal Trunajaya itu berada itu punya menantu namanya Pangeran Kajuran. Trunajaya itu siapa? Orang yang ahli membikin wayang dari kayu. Cekel ya saya Bisa itu. Awalnya tetap Trunajaya itu ya. Nggih. Nah, itu. Wayang klitik. wayang klitik. Tapi untuk saat ini wayang klitik itu masih tetap dilestarikan ya Pak? Berarti Alhamdulillah sampai sekarang. wayang klitik itu ini dari pertama wayang klitik itu yang dari pertama dibuat sampai sekarang itu masih ada apa boten? Napa nih? Wayangnya? Wayang yang bentuk pertama fisik ya? dibuat. Wah, sampun ngaruh Mas. Pun gonta-ganti pun ajur. Nah, terus ajur terus mriki tumbas saking Bluro. Tumbasnya saking Bluro? Iya, tumbas saking Bluro. Niki nggih pun sepuh mlempen do ajur meh. Tumbas. Karena kan kesadaran dari Masyarakat. mungkin orang ngerti ku nilai-nilai wayang iku supaya iso dilestarikno kan aja nganti amoh, kudu niki dirawat. Iya. Tapi yo sampai sekarang belum ada perawatan seperti itu yo nglumpruk neng kotak siji lah iki gawe meneh. Gawe anyar. Yo orang sini yang membuat. Begitu. Jadi orang sini sudah ada yang Sudah bisa ada. membuat wayang klitik sendiri Pak. Nggih, harus bisa. Pokoke yo lek ora ono yo kudune ana sing di sekolahno. Ngukur. BPKB. Nggih. Sekolah anak bahasane Pak. BPKB kan ya. Ngukir. Maaf. Ya kok namanya klitik itu dari apa Pak? Kayu wayang kan digawe kayu nak ngene kan mboten saged pitak-pitik Mas. Oh, karena bunyinya Wayang kulit kayak Kulit kan ora iso Gak seumur kita Lah wong ngono soco wong desa biyen kan ya ora terus ora ngerti. Wis budaya pitak-pitik ya wayang pitik. Tapi nama lainnya memang buatan itu tuh aja wayang klitik. Ada Wayang golek, Pak. wayang krucil, tahu enggak? Wayang krucil jenisnya kayak wayang pitik. Itu di daerah mana Pak wayang? Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Ya. Wayang golek niku apa hubungannya? Wayang golek enggak ada hubungannya. Wayang golek itu kan masih menceritakan tentang Ramayana, Mahabharata. Itu dari Jawa Barat sana. Itu ya wayang golek ya. Iya, wayang golek. Itu Kalau gini, karena saya juga membaca artikel ya melalui wayang klitik juga. Di daerah Jawa Timur itu juga namanya Wayang sama klitik. persis wayang klitik. Ya, tapi dulunya enggak ada yang tahu. Taunya wayang krucil. Wayang krucil. Iya. Oh, ngerti. Ya sing Wonosoco iki ya, daerah Kudus iki ya. Dari munculnya kan sudah banyak apa namanya dari media apa koran, terus pokoknya wartawan sing ke Wonosoco. Jadi semakin kan terkenal wayang gede Wonosoco Iya. semakin terkenal. Jadi terus kono-kono yang melu wayang gede. Oh, Gitu. berarti Mungkin seperti itu asal dulunya usul. nggak ada loh. Wayang gede itu apa? Nggak ngerti. Iya. Sekarang udah tahu. tapi tidak ada dipatenkan di sini soalnya ya Pak. Iya. Nama wayang klitik dari Kudus itu kan memang nggak ada. Nggak ada. Jadinya ya bisa diambil banyak orang. Sopo ngerti nek Raden Trunajaya itu mau ya gawe wayang klitik tapi ning Jawa Timur kan ya ora Oh. ngerti. Ya. Iya. Tapi mau jenenge ning Jawa Timur ternyata wayang krucil. Tapi kebanyakan wayang klitik itu adanya kayak Bluro niku nggih masih di perbukitan kendeng sini kok. Jawa tetap. Iya, masih. Soalnya Mataram penguasaannya memang Jawa. Terakhir Mataram pengen nyerang Batavia kan gagal. Jawa Timur belum. Ini tetap di Jawa Tengah. Ngeri ya. Literasi sejarah Pak Acong ini. Pak Icong. PIG. Perlu jenengan ketahui sedulur Les Bumi, Jagung Les Bumi. Di Wonosoco ini terletak di wilayah pergunungan, ikutnya pergunungan Kendeng ya Pak? Bukit. Kalau Bukit. gunung kan tinggi, bukit ya. Oh nggih. Anaknya gunung. Ya, naik gunung. Putranya gunung ya berarti. Iya. Berarti putranya gunung namanya Kendeng. Ya, perbukitan Kendeng ke timur, perbukitan Kendeng ke timur sampai Dugi Jawa Timur ya, Pak. Nggih. Nggih. Loh, Kendeng ini ya. Jadi Tuban. Tuban itu juga masih Oh Kendeng. iya iya.
iya. Kono ki ono sejarah Tuban di sana. Nah di sini Taban, pungkasane Gunung Gendeng. Oh, di sini ada desa Taban. Ada. Di sebelah Desa Wonosoco ini ada yang namanya Taban, Tapi udah ibunya masuk Purwodadi. Taban, sana Tuban. Tuban itu tutupan. Mungkin kita Taban. Sejarah wong tua ngoten. Aku cuma melu-melu, cuma melu-melu. Iki ra roh kan ya kudune ana sing paske. Hari ini. Untuk wayang Klitik sendiri cerita-ceritanya itu ngambil cerita apa Pak? Cerita pokoknya babat tanah Jawa lah. Istilahnya orang mengambil Mahabharata, Ramayana bukan. Contohnya kayak Mojopahit, Minak Jinggo Damarulan, contoh. Kediri juga bisa, Singasari juga bisa. Kalau Mataram mengambil Mataram belum pernah saya kan sejarah Mataram ini kan sudah setelah Demak itu kan. Demak baru ada Mataram kan. Apa duluan mana Mataram? Duluan Demak. Nah, duluan Demak. Belum pernah. Demak juga saya pernah menceritakan itu sejarah wali. Itu juga bukan dari bapak saya, bukan itu inisiatif dari Menara Kudus. Itu kan Menara Kudus. Berdirinya Menara Kudus ngoten. Nggih. Selamanya kan enggak ada gamelan yang kono Mas. Ora ono gamelan yang kono lah. Aku ditangkap nang menara. Oh, pernah nggih? tahun pinten itu Pak? Tahunnya lupa, pokoknya saya udah lama. 18-an mungkin. 17 Lama. Pokoknya lama. saya itu masih gradul ndalangi ya ora pati iso. Oh, berarti Aku sudah ditangkap di band ya? Iya, sudah di biyen-biyennya. Di biyen-biyennya. Untuk ceritanya tidak ada pakemnya jadi ya Pak? Pakem. Harus pakem. Harus pakem. Loh, sekarang begini, semama cerita Kenaro. Itu kan udah ono pakem nih. Gitu. Terus nek Damaruan pakeme, Damaruan ki mateni Minak Jinggo ya kudune Minak Jinggo. Pakeme memang ada di situ. Berarti segi cerita itu harus pakem segi cerita. Tapi untuk Pengembangan boleh. Pengembangan itu kan tergantung improvisasi nih Pak Dalang kan. Tapi soal wayang, cerita wayang itu harus pakem ngoten nggih Pak. Nggih, pakem. Pakem niku maksudnya pakem niku kan rime. Iya. Ngoten aja nganti kelewat batas. Ngapunten nggih. Nek ngomong sing pakem nggih Pak. Ampun mesla nggih. Sing pakem. Oke. Untuk Pak Tekno sendiri ya, Pak Tekno itu kan kedapok menjadi dalang Klitik ya teng Desa Wonosoco. Nggih. Itu jenengan memang sudah mulai manggung lah dalam artian kan jenengan ada sisi belajar. Nggih. Belajar tahap-tahap itu kemudian wis siap aku wani manggung itu jenengan umur berapa? Umur saya itu udah ada 25 tahun mungkin. Belajar saya umur 19 tahun udah belajar sedikit-sedikit. 19 tahun itu yo kadang yo belum sinau kadang ora wong. Kulo ge ugal-ugalan Kayak ketinggal Pak. Nggih, senenge ugal-ugalan. Wayang daya tarike iku gamelan. Bayar-bayar ngoten nggih. Ora ono daya tarike, ora seneng. Seneng musik ngoten kan. Tapi jenengan pada akhirnya ketika tergugah hatinya, ya wis ancen sing didapuk iki memang aku kudune fokus ning wayang iku karena kanggo nguri-nguri sejarahe Desa Wonosoco itu. Itu di umur berapa jenengan? Saya ya umur 25-an. Mulai 25 tahun baru memang benar-benar konsentrasi Pak ya. Nggih, konsentrasi karena bapak wis sepuh. Masih kula nggih serak gelem ngenteni bapak. Yo gelem ra gelem ya. Kula Sing didapuk. Nggih, sing didapuk bapak terus tanggung jawab. Nggih, siap. Wonten topone, wonten posone utawa Ritual-ritualnya Pak. ritual napa. Mboten. Nek kula niku mboten sebagene modal nekat. Umpamane bapak ngeten pokoke wayang nek semeni saguh yo nganti tekan besok kapan yo kowe kudu turun nang sapa sing gelem. Putih usahana aja nganti wayang titik iki Mandek, mati, punah, hilang. lenyap. Karena teringat pesannya dari
danyangnya dulu nggih. Nggih. Nek di pas acara Kemis Pon Kemis Wage Kemis Pon Wage itu Kliwon itu diganti pagelarannya diganti wayang kulit ngoten niku pripun? Nate Mas ditayub. Bu, Nate riyen jaman niku tak turune bapak cerita biyen lek tau ditayuban. Malah sumber iku metune iki malah abang nang butek abang rada wedi. darah betune. Abang ora ngerti. Mungkin itu direkayasa wong sing gedeng ya ora arti. Intine yo banyu sumber iku metune abang. Sumber gak iso di Sumber rasa dihapus. Sumber. untuk Tapi belajarnya. keyakinan masyarakat manusia iku yakin iku mungkin wah bakal itu azab di manusia iki bakal itu musibah. Jadi meyakini kalau yang gede ini Harus satu-satunya untuk melestarikan sendang begitu. wayang klitik untuk melestarikan sendang. Sumber sendang. Sumber sendang. Ini kan termasuk salah satu mitos ya, Mas. Kayak ngono kuwi termasuk mitos ya. Mitos itu kalau memang dipercaya oleh sebagian masyarakat kan akhirnya ada terjadi seperti itu. Terus saat ini Pak, langkah-langkah gimana untuk meneruskan perjuangan Bapak jenengan sak Pondoro biyen niku dengan cara apa? Caranya marai cah cilik-cilik tah pripun? Iya. Buka sekolahan apa gimana di sini? Kalau Mboten nak mriki kan tesih napa Mas? Cara budaya Jawa ngeten iki masih belum ada yang tertarik. Ya, cuma begini guys. Jenenge aku yo santai lah mungkin mengko nek dianu karo Gusti Allah ya ora di. Saya punya anak namanya Tino itu kan umur 2 tahun itu udah seneng wayang dari kecil 2 tahun itu. Seneng lah, ini trik saya. Punya trik strategi. Karena saya itu kan udah banyak makan asam garam. Ini dia kayaknya. Pengalamanku di dalam wayang klitik iki rekasane ngene. Kok ora rekoso wayang klitik iku payune mung setahun Sebisa. Nah, Pas acara resik sendang. cocok. Tur honore ya ora sepiro. Honor, Pak. Ya kok honor iki. Lagi anakku kok seneng wayang. Berarti gini. Wayang klitik di sampingan wong setahun pisan kok Lek. Yang penting sing tenar saiki kan sing jam terbangnya itu tinggi, itu wayang kulit. Anakku tak jari wayang kulit. Jadi kok wayang kulit di sampingan. Gitu. Tapi tetap bisa memainkan tetap bisa. Wong tiap dulunya juga anak saya juga pernah main wayang kulit udah pernah. Oke. Depan wayang kulit niku perbedaannya dengan wayang kulit. Kalau wayang kulit kan pagelaran alat musik full. Iya full. Pentatonis itu. Pokoknya iso digarap apa becor musik itu iso digawe keroncong, iso digawe jazz. Bisa toh wayang kulit bisa? Enggak bisa kalau wayang kulit. Oh, ora iso. Jadi nek wis menguasai wayang kulit dan gamelane wayang kulit itu koyo ngono. Wayang kulit kecil lah. Ibaratnya iki sekolah dasar aku wis tekan SMA, wis tekan fakultas, ibaratnya wis aku kuliah ngono. oh, Gitu. untuk kesulitannya sulit wayang kulit. Iya, sulit wayang kulit. Memang. Jadi itu trik saya. Jadi kue apa sambil menyelam minum air. Jadi amanahku sing tak titipno karo anakku besok ya ngono lestarekno wayang klitik le. Jadi perjuangan aku yo terus anakku besok yo diterusno karo anak. Gitu. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat